Ruang Kripto. Hai, selamat datang di podcast Ruang Kripto, di mana kamu bisa dengerin hal-hal yang berbau perkriptoan lah pastinya ya kan. Nah, dan kamu juga bisa dengerin podcast kita di Spotify, Google Podcast maupun juga di Apple Podcast. Nah, barengan sama aku Alia Mirza, dan hari ini seru banget karena kita kedatangan bintang tamu di per NFT-an dari ID NFT. Ada Mas Budi Santosa di sini. Dan buat kamu yang belum tahu, kalau ID NFT itu adalah komunitas terbesar NFT di Indonesia. Seru banget, selamat datang, Halo, Bud. selamat datang, Mbak Oke, Rita. ngobrolin dulu nih. Mungkin banyak yang belum tahu juga, Mas Budi ini apa sih secara profil, backgroundnya, kemudian mungkin karya-karyanya, mungkin prestasinya gitu kan, biar kelihatan lebih mentereng gitu. Oke, profil saya apa ya? Jadi saya masuk di NFT itu pertama sebagai NFT artis ya. Mungkin profil saya juga sebagai NFT artis, kemudian juga sebagai NFT kolektor mungkin ya. Saya ada koleksi juga lebih dari 200 karya-karya seni, khususnya sebagian besar adalah seniman-seniman Indonesia ya, seniman-seniman NFT Indonesia gitu. Terus ngembangin ID NFT dan sampai sekarang fokus di ID NFT. Oke, nah kalau ngomong-ngomongin koleksi nih, kira-kira dari 200 itu yang paling mahal bisa, itu berapa Mas, yang NFT yang pernah kamu beli Mas? Oke, kalau untuk NFT yang 200 itu lebih ke NFT art ya. Itu mungkin bisa dikatakan harganya memang nggak terlalu mahal. Cuman juga ada beberapa koleksi saya yang kayak PFP gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang paling mahal pernah aku beli itu di 0,4 Ethereum. Pada waktu itu Ethereum sekitar 60 jutaan. Berarti sekitar... Terus sekarang mungkin koleksi yang paling mahal juga ada beberapa ya. Mungkin teman-teman bisa cek di santosa.eth, di situ keluar semua. Oke, itu koleksinya. Nah, terus juga Mas Bud, kan kamu kan awalnya berawal dari kreator gitu kan. Kemudian kok kepikiran gitu untuk bikin komunitas ID NFT itu sebenarnya dari mana sih idenya gitu? Ya. Jadi memang karena pengalaman saya pada awal 2021 kan kita udah kayak sumpek banget kan sama COVID di rumah, nggak tahu ngapain aja. Karena memang saya basicnya punya art agency ya, di biro agency. Kita pekerjaan lapangan bener off semua selama kayak 2 tahun ya. Akhirnya mulai rame tuh isu-isu tentang NFT, kemudian mulai juga orang-orang kayak spill ataupun media ngomongin tentang NFT itu. Akhirnya cari-cari tahu lebih lanjut dan ternyata di luar udah booming banget gitu kan. Waktu itu juga awal-awal kayak Clubhouse rame, dan di situ Clubhouse kok isinya kayak pembahasan tentang NFT semua gitu kan. Akhirnya tertarik dan mulai mengerti, excited, akhirnya oke, masuk terjun di situ dan belajarlah sama mereka kayak gitu. Karena memang pada waktu itu di lokal sendiri itu benar-benar susah gitu ya buat nyari teman-teman di NFT, karena benar-benar masih sedikit banget di awal tahun 2021. Akhirnya oke, aku memutuskan untuk membuat ID NFT sebagai wadah buat teman-teman yang lain buat belajar NFT lebih gampang gitu kan. Nggak sesusah saya dulu gitu. Kalau awal-awal kan mungkin karena belum banyak ya, jadi kayak orang mau cari informasi itu harus dari yang internasional. Nah, Betul. iya kalau bahasa Inggrisnya bagus ya, atau kalau misalnya pas-pasan nih mau dengerin aja, aduh ini tadi ngomong apa gitu ya. Jadi memang adanya kebutuhan untuk ini ya, satu wadah untuk teman-teman yang mungkin masih awam pengen belajar gitu ya Mas ya. Oke, nah kemudian tuh berarti tahun 2021 di Iya. ininya. Untuk saya sendiri mempelajari NFT itu memang sejak awal di 2021 ya. Itu udah mulai kayak ngecek-ngecek, recheck, kemudian mulai cara belajar dari basic banget lah di situ. Dan ternyata memang di NFT itu bukan perkara yang simple ternyata, kayak cuma ngupload terus dijual. Ternyata enggak. Ternyata banyak banget step yang harus dilalui, pemahaman-pemahaman, istilah-istilah juga di dalam komunitas gitu ya. Nah, akhirnya untuk ID NFT sendiri, karena saya dirasa sudah cukup sudah cukup ngerti tentang NFT, aku memutusin buat ID NFT itu di Agustus ya. Di Agustus kita baru diriin lah itu, kita buat akunnya di Instagram, kemudian di
Twitter, kita juga kemudian bikin Discord beberapa bulan setelahnya seperti itu. Oke, kalau dari sisi kegiatannya sendiri nih, kalau ID NFT, kalau tadi bilangnya wadah, apakah hanya sekedar kayak ngobrol diskusi aja, atau ada program-program lain dari ID NFT untuk bisa mengedukasi lah teman-teman di bidang NFT gitu, Mas? Oke, jadi kita ada beberapa program ya, baik daily, kemudian ada weekly, ada monthly juga, dan ada annual juga gitu ya yang sedang akan kita rencanakan buat ke depan. Untuk di daily kita ada posting di edukasi di Instagram ataupun juga di tweet, mereka bisa sharing, kita bisa bantu promote mereka. Kemudian juga activity diskusi setiap hari di Discord itu benar-benar rame dan kayak 24 jam non-stop gitu ya, kayak member pada saling tanya, saling diskusi gitu, saling support satu sama lain, saling promosiin, dan itu setiap hari gitu. Untuk di event di weekly ya, kita ada Twitter Space dan itu kita ganti-ganti topik. Di situ juga bisa ada sharing session gitu ya. Jadi member yang mau mempromosiin karyanya, dia mau show up gitu ya, personal branding dia ditunjukin ke ini, itu juga kita wadahin di situ. Itu buat yang weekly-nya. Yang monthly kita juga bisa ada event kolaborasi dengan komunitas yang lain ataupun ngajak dengan influencer yang lain buat educate juga, misal seperti di Instagram Live dan lain sebagainya gitu. Itu kita berjalan cukup lancar sampai dengan saat ini gitu. Dan untuk di di annual kita ada event-event tahunan yang itu skalanya besar ya, skala nasional dan langsung, dan ini juga nanti salah satu yang akan kita agendakan yaitu di ID NFT Academy. Itu NFT School for Indonesian Creator. Itu pertama yang ada di Indonesia. Wah, seru banget. Nah, nanti kita bakal ngobrolin lagi soal yang namanya ID NFT Academy. Tapi sebelumnya, nah kalau tadi kan Mas Budi juga bilang kalau kadang-kadang juga bantu promosiin project-projectnya NFT para member gitu ya. Nah, tapi kalau di kripto tuh kan sebenarnya banyak banget tuh project-project baru ya, berarti kayak CoinMechain lah, yang dimana itu terindikasi bisa aja scam. Nah, tapi kalau NFT sendiri itu ada indikasi ke situ nggak sih, Mas, sebenarnya? Oke, kalau untuk NFT in general tentu ada gitu ya. Cuman kalau untuk NFT art gitu ya, dimana fokusnya di NFT sebenarnya lebih ke NFT art, ke kreator, ya untuk scam itu mungkin agak sedikit berbeda kayak antara NFT art dan NFT project itu. NFT art lebih ke artis gitu, yang dimana dia adalah artis yang bisa kita lihat siapa dia, backgroundnya seperti apa, karya-karyanya seperti apa gitu. Jadi untuk scam segala macam mungkin nggak ke NFT art gitu ya ranahnya. Cuman kalau ke NFT project ya tentu ada gitu kan. Mungkin project-project yang kayak cuma grab cash gitu ya, ketika udah sold out semua tinggal kabur sama ownernya segala macam. Nah, itu possible gitu. Dan saat ini sebenarnya di ID NFT lebih fokus mengajarin gimana caranya sih kita bikin karya terus kita jual gitu. Jadi jadi lebih ke ngejual aset, bukan ke investasi bikin project terus bikin roadmap segala macam ngejual gitu ya, ataupun ke investasi beli NFT yang bagus seperti apa. Itu sebenarnya saat ini kita nggak seperti itu. Kita lebih ke ngajarin gimana caranya kreator-kreator Indonesia yang dimana banyak banget jumlahnya itu bisa memanfaatin teknologi NFT untuk bisa menjual karya-karyanya seperti itu. Tapi juga di jalan yang dan arah yang benar gitu kali ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk nih ke pembahasan yang berikutnya nih, ngomongin soal ID NFT Academy yang tadi sempat kita obrolin juga bahwa akan jadi satu tempat edukasi yang pertama di Indonesia gitu kan terkait sama NFT. Nah, boleh dong diceritain lebih lanjut, Mas, itu seperti apa programnya, kemudian berjalan berapa lama mungkin, atau dari segi kurikulumnya akan seperti apa? Oke, jadi ID NFT Academy itu kayak sebuah acara yang kita rangkum ya, itu acara jangka panjang gitu ya, dan itu meliputi banyak hal gitu. Kita mulai dari ngajarin yang basic ya, tentang NFT basic ya, dari from basic. Terus itu juga ada kita self branding class. Jadi setelah mereka mengetahui tentang basic NFT ya, karena emang berangkat dari adanya seperti kemarin salah satunya ada Gozali Effect ya. Akhirnya banyak banget orang masuk ke NFT dan dia meniru-niru gitu, ngejual selfie ataupun ngejual hal-hal lain yang unik, yang KTP segala macam, yang sebenarnya itu salah gitu. Nah, itu sebenarnya kita
ID NFT Academy masuk untuk bisa ngasih edukasi ke masyarakat biar mereka ataupun masyarakat para kreator bisa masuk dengan cara yang benar gitu tentang NFT, ngasih pemahaman yang benar tentang NFT kayak gitu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua juga ada self branding class. Self branding class di sini lebih ditujukan kepada gimana caranya para kreator tuh bisa dia bisa self branding dirinya sendiri gitu sebagai berarti artis. Personal branding ya masuknya ya. Betul, personal branding. Jadi biar mereka lebih ke terdengar oleh para kolektor, kemudian juga mereka bisa nunjukin keunikan mereka seperti apa kayak gitu kan, dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak hanya sekedar karya aja, tapi sebagai kreator pun juga harus di branding juga ya. Betul. Karena kan memang tugasnya sebagai kreator nggak hanya bikin karya aja, tapi dia juga harus mempromosikan dan harus menjual kayak gitu. Setelah adanya itu session di branding class, kita juga akan ada coaching di situ. Coaching nanti di sini lebih ke ke skill secara teknik pembuatan karya gitu, dan itu kita klasifikasikan ke beberapa kategori karya. Ada yang dari 2D, kemudian 3D, ada animasi, ada musik juga, dan lain sebagainya seperti itu. Setelah itu diakhiri dengan exhibition, metaverse exhibition gitu. Jadi kreator-kreator yang sudah kita kurasi, mereka akan kita ikutkan dalam exhibition gitu. Dan ada satu lagi juga yang menarik, ada Minfan juga di situ. Jadi kita nggak hanya mengajarkan tentang NFT, self branding, kemudian cara minting dan lain sebagainya ya. Kita juga akan ngasih Minfan gitu. Jadi orang-orang yang memang dia nggak punya modal atau kesusahan untuk bisa mendapatkan modal buat minting, itu kita akan sediain Minfannya. Kita akan bayarin gas fee-nya gitu. Jadi itu kayak bener-bener one step solution, gimana caranya masuk NFT dari nol sampai dengan exhibition juga gitu di metaverse seperti itu. Oke, nah berarti Minfan ini sendiri ibaratnya IDNFT bantu ngasih modal gitulah ya. Betul, Kan sebenarnya kan biayanya untuk bisa masuk ke NFT kan paling Minfan atau Minfan sama gas fee itu sama nggak sih sebenarnya? Jadi Minfan itu istilahnya adalah beasiswa minting buat ngebayar gas fee. Nah, jadi biaya gas fee untuk awal para kreator itu kita cover seperti itu. Oke, wah seru juga ya. Jadi kamu tidak hanya belajar tentang bagaimana NFT itu seharusnya disikapi gitu kan ya, sekaligus juga gimana caranya kamu bisa berkarya di NFT, tapi juga ada funding yang bisa kamu dapatkan juga di IDNFT Academy. Oke, kalau dari segi waktunya nih kira-kira bakal kapan? Oke, untuk saat ini kita sudah berjalan lebih dari 50% ya. Kita udah preparation juga. Rencana mulai kick off itu di April ya. Sekitar di tanggal 15 April kita mulai kick off sampai dengan nanti bulan Juni. Jadi Bang, ini programnya jangka panjang. Programnya panjang gitu. Selama lebih dari 3 bulan kayak gitu sampai dengan exhibition. Di exhibition sendiri kita ada waktu selama 3 minggu di situ buat pameran, dan kita setiap minggu akan ngadain talk beberapa kali. Kemudian kita juga akan keliling galeri gitu sambil mengedukasi seperti apa gitu. Kita juga akan invite pembicara juga ataupun kurator biar mereka bisa ngasih edukasi juga ataupun nilai dari karya-karya yang tadi display. Kalau dari sisi nanti pelaksanaan acaranya itu nanti lebih ke virtual atau nanti ada kopdarnya lah atau sesi coaching tapi secara offline ya? Oke, jadi totalnya ini online ya. Online semua ya. Karena memang kita tahu di Indonesia sendiri sekarang kita masih sibuk ya sama COVID. Betul. Ribet banget kalau mau bikin acara offline gitu. Dan menariknya juga di online kita bisa nyediain peserta yang nggak terbatas gitu loh. Kita bisa menggrab peserta jauh lebih banyak gitu dibanding offline seperti itu. Oke, nah terus ini kan masih April nih untuk acaranya akan berlangsung. Nah kemudian kalau dari sisi peserta yang pengen ikutan itu mungkin ada persyaratan tertentu atau siapa aja bisa ikut atau seperti apa? Oke, ini sebenarnya buat siapapun ya, karena emang di NFT ini kan kita kayak yang menarik juga di NFT adalah memutus hal-hal lama ya, hukum lama di mana kamu kalau mau jadi seniman harus gabung galeri, harus punya ini, harus backgroundnya mungkin di art dulu, di sekolah art segala macam. Itu di NFT kan nggak berlaku gitu ya. Jadi siapapun gitu ya, bahkan juga ada kreator-kreator yang mulai dari kayak anak SD, anak SMA gitu, anak-anak kuliah itu juga udah pada bikin gitu loh, dan mereka juga bisa ngejual, dan itu bisa menjadi
bisa nge-support mereka buat inilah, buat sampingan lah kayak gitu. Dan ini menariknya di NFT gitu. Jadi memang di sini kita nggak menutup kemungkinan ataupun nggak membatasi pesertanya, profil apapun mereka semua bisa ikut gitu. Mau mak segala macam, semuanya bisa ikut kayak gitu. Dan NFT itu buat semuanya kayak gitu. Terus ada biayanya mungkin untuk join atau dan sebagainya? Biayanya adalah gratis, semuanya gratis. Seru banget ya, berarti itu program 3 bulan kamu bisa belajar tentang NFT, plus ada coachingnya, plus ada nanti diskusi-diskusinya, plus exhibition juga, itu semua gratis. Betul, gitu? semuanya gratis. Oke, nah terus tadi kan exhibition bakal dilaksanakan ke Metaverse nih, tapi pakainya apa nih Metaverse-nya? Kalau untuk Metaverse-nya nanti kita ada beberapa option ya, karena ini memang galeri, kita pakai yang konsep-konsep galeri gitu. Karena memang kita juga ada beberapa blockchain dan ada blockchain yang mungkin nggak bisa di-match secara umum gitu. Itu masih kita bahas sih buat ininya, buat pakai platformnya yang mana seperti itu. Oke, nah kalau ngomong-ngomong soal yang bakal ngajarin alias coachnya nih, nah itu ada siapa aja kira-kira? Mungkin ada nama-nama besarkah yang bakal meng-coach langsung para kreator-kreator ini? Iya, tentu top of people ataupun kayak influencer NFT yang saat ini bisa dikatakan punya nama bagus gitu, itu mereka akan masuk list utama kita. Juga ada pembicara-pembicara yang dari luar negeri juga ya, kita seperti ada dari Crypto Week Asia, foundernya, kemudian juga ada dari platform-platform blockchain seperti Solana dan yang lainnya, itu semua akan ada gitu. Yang jelas pembicara adalah top profile speaker di NFT ya gitu saat ini. Wih, seru banget. Itu semua gratis, kamu nggak perlu bayar loh, ya kan? Oke, nah kalau untuk sampai ini tahap 50% ini kira-kira supportnya udah dapat dari mana aja nih? Saat ini kita udah officially partner sama ini ya, sama Solana, kemudian juga sama di lokal kita ada toko kripto ya, dan toko mall, platform marketplace-nya. Sisanya juga ada beberapa marketplace dan juga blockchain yang sedang dalam negosiasi seperti itu. Tapi mungkin dalam waktu dekat udah final seperti itu. Nah, tapi ini pun juga sudah disponsori oleh Solana, pun ada satu prestasi tersendiri loh pastinya ya kan. Nah, tapi kok bisa sih Samuel bisa nggak di endorse, disponsorin sama Solana tuh gimana ceritanya, Bud? Ya memang mungkin bisa dikatakan di ID NFT sendiri ya, komunitas kita sangat kuat gitu ya. Kemudian member kita juga besar dan di situ merupakan sebuah market yang cukup menarik ya buat platform ataupun blockchain ataupun marketplace internasional buat ngelirik market Indonesia. Karena kita tahu sendiri jumlah kreator di Indonesia kan besar banget dan potensinya yang belum masuk pun besar banget gitu. Jadi buat mereka mungkin juga win-win solution ketika mereka bisa support lokal community kita ya di Indonesia buat menjadi ajang mereka bisa ekspansi ke pasar Indonesia seperti itu. Oke. Nah, terakhir nih kira-kira untuk kreator yang pengen ikutan, kan itu bisa semua orang bisa ikutan, tapi at least basic skill gitu kan, atau apa sih yang harus mereka punyai atau persiapan apa yang paling nggak tuh minimal harus dimiliki oleh para kreator-kreator yang pengen ikutan ID NFT Academy ini? Oke, secara basic skill mungkin karena memang di sini lebih ke NFT kreator, mungkin dia udah ada basic kira-kira mau buat NFT seperti apa nih yang tergambar nih, meskipun mungkin secara teknis dia belum dilakuin, tapi ketika udah ada bayangan aku besok pengen jual ini nih, pengen jual karya yang seperti ini, karena kan memang benar-benar nggak terbatas ya, nggak ketika nggak bisa gambar, foto pun bisa jadi, fotografi juga bisa di situ dijual, fotografi yang diedit segala macam juga bisa gitu, musik juga bisa, jadi totally untuk semua jenis kreator seperti itu. Ketika memang di situ ada keunikan, kemudian originalitas dan segala macam, itu sangat besar banget potensinya buat bisa masuk di NFT seperti itu. Jadi emang kalau untuk basic skill ataupun segala macam nggak ada sih ya, nggak ada, yang penting ada niat aja deh, ada niat mau belajar tentang NFT lebih lanjut ya gitu ya, dan terbuka sama teknologi ya tentunya. Di situ itu aja deh yang dibutuhin. Sebenarnya ya Bud ya, kalau misalnya nih anggaplah aku seorang kreator tapi basicku adalah pelukis misalnya. Nah itu kan sebenarnya medianya kan bukan digital, tapi kayak ada ininya lah, ada wujudnya gitu. Nah itu kalau mau dimasukin NFT itu berarti di scan dulu.
Bisa di-scan, bisa di-foto, bisa juga di-foto terus di-combine dengan di-touch up di digital segala macam atau di-videoin juga bisa. Oh, Jadi memang sebenarnya nggak terbatas gitu selama si seniman itu punya keunikan dan bisa ngasih value sendiri, orang-orang tertarik karena karyanya, mungkin terinspirasi atau apa, itu potensi banget gitu. Dan banyak juga sebenarnya seniman-seniman tradisional ya, atau seniman-seniman yang apa ya, mungkin lebih ke tradisional gitu ya, non digital gitu ya. Itu juga yang masuk di NFT juga banyak seperti itu. Dan menariknya lagi di NFT itu adalah sebuah momen di mana kita bisa berkolaborasi gitu ya. Seniman-seniman yang misalnya antara pemusik gitu ya, musisi, kemudian dengan animator atau video gitu ya, atau di motion ya, motion artist, itu mereka bisa kolaborasi menghasilkan satu karya yang itu nanti bisa bareng kayak gitu. Pun nanti secara teknologi bisa penjualannya bisa di-split secara langsung gitu ke masing-masing. Pun juga royalties-nya gitu. Jadi memang menarik banget untuk apa namanya? Untuk semua kategori dari kreator-kreator untuk bisa bareng-bareng bahkan berkolaborasi seperti itu. Oke. Nah, terus ini nggak jadi terakhir nih, aku masih ada pertanyaan lagi nih malahan ya. Oke. Nah, kalau tadi ini secara urutan nih Bud, itu kan let's say ya dari coaching, kemudian nanti ada apa lagi setelah itu? Setelah Minfan. Minfan, kemudian itu jadi karyanya mereka sampai dijual juga atau Iya. cuma sampai exhibition aja? Jadi di dalam proses minting ya, ketika dia dapat Minfan, kemudian dia minting dan exhibition, di situ adalah udah proses mulai ngejual dan kita promoin gitu. Oke. Kita akan nge-support mereka buat promo juga, dan adanya exhibition kan itu juga merupakan sebuah portofolio yang bagus ya, pernah ikut exhibition dan itu terkurasi misal dari 1.000 peserta gitu ya, hanya paling sekitar 100 atau 200 sampai 200 peserta yang terpilih gitu. Nah, itu kan juga sebuah prestasi itu, dan tentu juga kita akan mengundang kolektor-kolektor ataupun juga kurator untuk bisa langsung melihat galeri-galeri dari kita gitu. Jadi potensi buat dibelinya juga cukup tinggi seperti itu. Nah, itu nanti under akun jual belinya under ID NFT Academy atau si artisnya sendiri-sendiri? Nanti langsung ada dari artisnya sendiri-sendiri. Oh, oke. Berarti enggak terus maksudnya dikurasi, dikumpulin kemudian yang menjualkan dari ID NFT gitu? Enggak. Jadi emang kita hanya sebagai fasilitator saja gitu. Jadi semua hasil penjualan 100% buat kreator langsung. Kita nggak akan minta sama sekali. Luar biasa, keren banget. Oke, mungkin nih di beneran terakhir ya, yang sini terakhir beneran. Oke, mungkin ada mau say something nih, kira-kira apa yang ada yang mau disampaikan, boleh terkait ID NFT atau terkait ID NFT Academy buat para pendengar podcast kita. Oke, jadi salah satu hal yang pengen saya sampaikan adalah NFT itu adalah sebuah teknologi yang benar-benar menarik dan bagus dan bisa dijadikan sebagai alternatif ya saat ini untuk bisa lift up ataupun mengangkat derajat para kreator-kreator gitu. Dan ketika teman-teman mau terbuka dengan teknologi ini, saya kira teman-teman bisa berkembang di sini, dan karena ada identity ya salah satunya, kita benar-benar bisa support teman-teman semuanya buat ngajarin gimana dari mulai cara masuk, kemudian ikut promosiin dan sebagainya. Jadi teman-teman yang masih bimbang ataupun penasaran itu gabung aja sama ID NFT, kita akan bantu semua, teman-teman akan kita fasilitasi dari mulai belajar sampai dengan promosi dan lain sebagainya gitu. Karena memang kita dari ID NFT punya misi buat help Indonesian artists start their journey on NFT by embrace, educate, and empower gitu. Jadi kita udah embrace, kita kemudian educate, dan kita juga empower mereka biar mereka bisa menjadi kreator-kreator yang mandiri dan berdikari seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Sukses terus Budi. Semoga Thank you. acara ID NFT Academy-nya sukses juga. Amin. Dan sukses terus untuk komunitas ID NFT. Thank you banget buat para pendengar podcast kita. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya di Terima Ruang kasih. Kripto ya. Kemudian jangan lupa kamu juga bisa dengerin podcast kita sekali lagi di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Google Podcast. Saya Lia Mirza dan juga Budi Santosa. Kita berdua mau pamitan dulu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye-bye.